Ekonomi Kabupaten Mojokerto yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Khalil Arbabi MM. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin kali lenggah nggih. Niku wau kula nyekel mik niku mboten gaya. Sikile gemeter. Tak cekel mike ndiluk kula melok ndiluk. Padahal dereng tuwek. Tasik 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jalanallahu wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Nama ba'du. Hadratil Mukarram, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Camat, ini Camat Pacet sama Camat Kudorejo. Matur nuwun Pak Camat. Niki batik niki Pak Camat ta? Kudorejo luar biasa, hebat. Yang lain itu pakai seragam baju putih, padahal ada yang sudah punya. Saya tanya karena nggak merata, pakai putih. Supaya Pak Camat tahu kalau gak punya seragam biar dibelikan seragam dia lain gitu. Nah, kalau ini Pak Camat nanti ngasih apa nanti? Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala KUA, dan para kiai di jajaran Dewan Pertimbangan. Saya nggak berani melantik beliau-beliau karena ini strukturnya kan Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan baru Dewan Pimpinan. Jadi karena nggak berani saya ngelantik karena ini Dewan Pertimbangan dipimpin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Rambil, Kepala KUA dan para kiai yang lain. Jadi namanya Dewan Pertimbangan itu kan untuk ini gak duwe apa-apa melayu ke Pak Camat, Melayu Pak Camat, namanya Dewan Pertimbangan. Matur suwun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Rambil, Kepala KUA dan para kiai di jajaran Dewan Pertimbangan. Yang saya hormati, alhamdulillah di sini ada anggota DPRD. Ini yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Khairul Fatah SH. Matur suwun. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Ahmad Dhafir SPD MPDI. Matur suwun. Alhamdulillah Kudorejo memang luar biasa. Luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Di MUI Kabupaten yang dari anggota DPR hanya satu di Ketua Komisi Ekonomi
Ibu Haja Aini Zuro, SPD SEMM. Beliau Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yang saya hormati ini Pak Kiai Haji Khobir MMPD. Beliau double gardan. Ini di kabupaten, beliau ini ketua yang membidangi Komisi Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian yang double gardan di sini Kiai Haji Nur Hadi. Nah, di sini tadi bendara umum, di MUI di sekretaris. Ini. Jadi MUI ini semuanya saya panggil Kiai Haji. Kita panggil Kiai sama Ibu Nyai. Kan Majelis Ulama itu kan apa namanya, forum musyawarah para alim ulama, para kiai. Jadi mulai hari ini sesuai Pak Ketua tadi, panjenengan jadi Kiai. Ini titel dari Allah. Kiai, nggak ada orang yang aku kecelun Kiai, nggak ada. Yang manggil itu orang lain. Jadi yang manggil saya kan orang lain. Jadi Kiai. Yang saya hormati para Kiai di jajaran Dewan Pertimbangan, jajaran Dewan Pimpinan, jajaran ketua-ketua komisi dan anggota komisi. Yang saya hormati Ketua MPC hadir. Ngerangkap di Majelis Ulama, Dewan Pertimbangan, matur suwun. Ketua PC Muhammadiyah. Oke. Alhamdulillah matur nuwun. Ketua LDI. Iya. LDI itu mulai tahun 2023 kemarin hasil Munas tidak diperkenankan dulu menjadi pengurus, tapi menjadi anggota dari Majelis Ulama. Kegiatan apapun juga ya kita ikutkan. Di Mutakaro kemarin ada Falak Street di Mahira, markas hisab dan ru'yah dari LDI Jawa Timur juga ikut dalam pelatihan falak itu. Jadi yang tidak diperbolehkan hanya jadi pengurus, untuk sementara dinonaktifkan sebagai pengurus Majelis Ulama. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebetulnya yang hadir bersama kami ini banyak, tapi tadi itu lupa kalau diundur tanggal 30. Semula tanggal 20 hari Jumat nggih. Hari Jumat. Ya, saya bingung ini Jumat apa saya tunda. Karena Jumat itu saya ngikuti Multaqo Mursid Toreko Nasabadi Kholidiyah di Trenggalek. Sabtunya Kongres Jatman PBNU di Dono Hudan di Asrama Haji. Jadi akhirnya saya nyoba WA, ditanggapi mboten napa-napa, alhamdulillah. Jadi memang saya suka di luar. Suka di luar. Mohon maaf ya baru hari ini, sehingga yang biasanya hadir itu izin sudah jam 12 lebih saya kontak apa lagi nih. Nah, saya agak terlambat ya kak no nyopir. Ada Pak Dokter itu biasanya nyopir, jam 12 telepon saya nggak bisa hadir. Terpaksa nyopir sendiri ya, melakukannya 30 sak jam baru nyampe sini. Saya didampingi oleh Sekretaris Umum Bapak Kiai Haji Suud Amin MPD.
Ya itu. Ini gara-gara aktif di MUI, barokah diangkat jadi kepala KUA. Jadi kepala KUA Andawar. Iya, yang lain nggak ada. Nah, ini Pak Agus Hanafi ini anggota Komisi Infokom. Namanya Infokom ya, tugasnya ya gini. Kita masukkan semua, ya apa carane MUI itu gak ngetokno duit, kan masa pengurus MUI njaluk duit kan gitu. Nyoteng-nyoteng itu. Saya sebenarnya biasanya didampingi wakil ketua umum 2. Yang satu wakil ketua umum Romo Kiai Haji Muhammad Yahya Mahfud. Ini dalamnya pungging. Beliau dari ulama, memang betul-betul kiai khos. Beliau adalah Khatib Jami'ah Litoriq Al-Mutabarok An-Nadiyah Idarosubiyah Mojokerto. Ini yang kedua, saya didampingi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Imam Baidowi SE SPD MM. Beliau dosen. Jadi betul Pak Ketua tadi, ketua itu enak, saya didampingi akademisi sama didampingi kiai. Jadi itu memang gitu manajemen Pak Jaman. Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya nyampaikan terima kasih pada panjenengan semua, para kiai, ibu nyai, juga para Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Kepala KUA dan semuanya, bahwa pelaksanaan pengukuhan di Kecamatan Kutorejo berjalan baik, khidmat, dan ini 99% kehadirannya gitu. Matur suwun. Ya, ada waktu musam saya nggak hadir, saya sakit. Teman saya pantau aja di streaming itu. Jadi alhamdulillah memang Kutorejo memang hebat dan luar biasa. Jadi musamnya betul-betul gitu. Ya, saya sampaikan terima kasih. Selamat bergabung di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto. Dengan bergabung ini, kalau di gajinya bayarannya MUI itu bayarannya besar Pak. Kalah kalau gajinya Pak Camat dengan MUI. Tapi Pak Camat tapi besar, sering ngerangkep MUI Pak Dan Ramil Kapolsek. Iya, kepala KUA bayarannya double gitu. Iya. Cuman sayangnya gajinya nggak langsung cash and carry, nggak langsung. Nanti di Hororo Maksar sana. Loh, betul Pak, kan kita yakin Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Allah janji di Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan satu perniagaan, suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Kalau orang ditanya, sampean kepengin selamat tekan neraka apa enggak? Enggak ada orang yang berani. Mesti saya harus selamat. Wong dongane mawon, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, tidak wa adkhinal jannah, enggak gitu, tapi wa qina adzabannar. Karena kalau wa adkhinal jannata, masukkanlah kami di surga, itu kadang-kadang mampir ke neraka dulu. Ya. Tapi kalau sudah waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa neraka, enggak pakai mampir neraka, langsung. Bahkan malaikat bingung, ono rombongan kok moro di swarga. Iki sapa? Ditanya, sampean tadi dihisab. Apa itu hisab? Enggak tahu saya.
Sama tadi niti di sirot, tidak tahu apa sirot. Saya sampai tadi dikumpulkan di Padang Maser, nggak tahu. Loh kok bisa gini? Ya karena saya jadi pengurus MUI. Loh iya, semua kiai, semua kiai, semua kiai. Kalau ditawari oleh Allah suatu pernikahan yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, tidak ada satu orang pun yang tidak mau, mesti mau membeli itu. Apa itu? Tu'minuna billah. Yang pertama iman kepada Allah. Wa rasulihi, iman kepada utusannya Allah. Dan yang kedua ini wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna, dan kalian semua berjuang fi sabilillah bi amwalikum dengan uang, wa anfusikum dengan tenaga. Uangnya dulu. Panjenengan kesini tadi secara tidak terasa ya panjenengan mengeluarkan uang. Minimal kesini kan perlu kendaraan, perlu bensin. Wa anfusikum dengan tenaga, yang ini jenengan enak-enak saring ya. Nah, ngumpul di sini, berjuang dengan uang dan tenaga. Jadi itu kalau ada pertemuan di sangune ya gak pantas waktu jaituna fisabilillah bi amwalikum, nanti gak jadi, terhindar dari neraka gak jadi kalau jaluk ndi. Nek seragam gak apa-apa, jaluk Pak Camat atau jaluk Pak Ketua Dewan, dua-dua ini Pak Dewan ini. Alhamdulillah saya pantau ini, ya alhamdulillah. Nah, cuman ayatnya berikutnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih bagus bagimu jika kalian tahu. Nah, ayat ini kan berarti tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Alhamdulillah panjenengan ini khidmah. Tadi panjenengan sudah janji, sudah sumpah bayatu ala sam'i wa ta'ah. Sam'an wa ta'atan untuk apa? Bil jihadi fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Pengejawantahan ayat wa tujahiduna fisabilillah. Jangan berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk meluhurkan agama Allah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tugas yang paling mulia. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar. Dan kalau sudah dapat titel kiai, kata Pak Ketua tadi, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Bukan hanya itu saja, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ini pewaris para nabi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita sudah berjuang amar ma'ruf jihad fisabilillah dengan amwal wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum, apa balasannya? Ayat berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kalian semua. Natin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kalian semua di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga saja untuk majelis ulama yang berjuang ini enggak sama dengan yang lain. Ayat berikutnya, wa masakina thayyibatan fi jannatin adnin. Ditempatkan di masakina thayyibah, villa yang edipeni di surga Aden. Dzalikal fauzul azim. Itulah kebahagiaan yang sangat besar. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Insyaallah itulah majelis ulama.
Nanti di sana itu digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Rombongan Majelis Ulama Kecamatan Kutorejo, Majelis Ulama Kabupaten, Kecamatan 18 Kabupaten ngumpul. Nah, sing mimpin Pak Kepala KUA, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Wah, itu semua terus rombongan kayak MTQ bawa gendero itu. Nah, saya duduk saja di belakang, tak abseni mana orang-orang Kutorejo yang belum masuk. Bapak sekalian yang saya hormati, harapan kami manuk geladik cucuke abang. Mari dilantik terus berjuang, terus tandang. Jangan sampai manuk geladik cucuke biru. Mari dilantik terus turu. Bapak sekalian saya hormati, Majelis Ulama itu punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama, cendekiawan muslim termasuk umarok. Forum musyawarah. Tadi sampaikan Pak Ketua, kalau ada masalah apa saja ya dimusyawarahkan. Tentunya sesuai job deskripsinya. Urusan hukum ada komisi hukum ya, komisi hukum. Untuk permasalahan-permasalahan agama ada komisi fatwa. Saya hari Sabtu ditamoni studi banding MUI Kabupaten Jombang. Baru dimusyawarahkan, belum dimuat dalam bentuk fatwa, bagaimana hukumnya sholat Jumat di pabrik ataupun di SMA atau SMK. Baru Mojokerto 6 tahun yang lalu sudah mengeluarkan fatwa itu. Jadi kalah studi banding. Hari Kamis saya terima studi banding MUI Kabupaten Pasuruan, hari Sabtu nerima studi banding MUI Kabupaten Jombang. Memang ini, mau tak bawa ke Kutorejo belum dilantik gitu kemarin. Jadi wadah musyawarah dalam rangka mengayomi umat, jadi masalah-masalah umat. Kemudian yang kedua itu wadah silaturahim. Wadah silaturahim. Jadi antara ulama, umara, zu'ama, cendekiawan muslim itu selalu mengadakan silaturahim. Fungsi yang ketiga sebagai mufti, memberikan fatwa, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan himbauan kepada warga masyarakat dan kepada pemerintah, diminta ataupun tidak. Jadi memberikan masukan, kami sering tertulis maupun lisan kepada warga masyarakat, juga kepada pemerintah. Ingat saya menjelang Pilpres, Pileg, kami keliling ke masing-masing kecamatan. Malam hari ingat saya pernyataan sikap Majelis Ulama, jadi supaya pemilu ini berjalan dengan baik, lancar, aman, kondusif. Menjelang pilkada kami juga ada himbauan, ada testimoni, ada kita turun ke kecamatan sebagian itu ya, ada 3 hal himbauan Majelis Ulama untuk mensukseskan pemilu pilkada serentak 2024. Itu ada 3 hal. Jangan sampai warga masyarakat itu tidak menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput. Nasbul imamah wajibun.
Yang kedua, perbedaan pilihan jangan mengorbankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Dan yang ketiga, menjaga Kabupaten Mojokerto tetap kondusif, aman dan damai. Alhamdulillah peran panjenengan semua, peran umarok, ulama dari berbagai bidang, alhamdulillah pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilkada berjalan dengan aman dan lancar, sukses, damai. Saya ketemu Pak Dandim ini mengatakan ke saya, jangan sampai seperti di Sumeneb perbedaan itu. Ini itu saya sampaikan, insya Allah Pak Dandim berkat doa, partisipasi para ulama, insya Allah aman. Alhamdulillah Mojokerto aman, damai, sukses sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak sekalian, perannya apa Majelis Ulama itu? Yang pertama, khadimul ummah, pelayan masyarakat, melayani umat. Tadi panjenengan siap sedia berkhidmat untuk melayani umat. Mari kita ciptakan bahwa Majelis Ulama ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Anggapan masyarakat, Majelis Ulama ini benar-benar ada, karena yang mengayomi umat. Kemudian yang kedua, sebagai sodikul hukumah, mitra pemerintah, mitra Pak Camat, mitra Pak Danramil, Pak Kapolsek, Kepala KUA. Kalau di tingkat kabupaten, mitra Forkompimda, mitra pemerintah, mitra ulama. Karena warga masyarakat ini akan tentrem, damai kalau dua kelompok ini rukun. Sinfani minanas idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umaro. Alhamdulillah Mojokerto sodikul hukumah telah berjalan dengan baik. Semua kegiatan Majelis Ulama ini dilaksanakan di pendopo kecamatan ini merupakan satu bukti ada sinergi kemitraan antara ulama dan umaro. Kemudian yang ketiga, himayatul ummah. Himayatul ummah itu bagaimana Majelis Ulama ini membantu Majelis Ulama ini bagaimana menciptakan suatu kegiatan dalam rangka tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu harapan kami, kalau panjangnya sekarang lagi in medsos, kalau ada share-share yang provokatif tolong di-delete saja. Delete saja supaya tidak apalagi yang hoax ini, supaya tetap khususnya Mojokerto ini tetap aman dan kondusif. Kalau Mojokerto aman, lain insya Allah NKRI ini tetap tegak berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena fungsi Majelis Ulama tadi tiga itu, ya harus namanya forum musyawarah. Nah, ya harus ada musyawarah Pak. Namanya forum silaturahim, ya ada silaturahim. Namanya forum memberikan masukan, ya harus ada yang diberi masukan, ada yang masukan yang diberikan. Oleh karena itu harapan kami setelah pengukuhan ini, Pak Ketua, nanti ada rapat kerja Majelis Ulama untuk menyusun rencana-rencana kegiatan. Tentunya dasarkan kebutuhan daripada masyarakat dan program dari atas. Ini penyusunan program kerja, ya program kerja itu yang juga sinergi dengan program-program pemerintah. Mana yang kira-kira yang bisa dilakukan oleh Majelis Ulama. Nah, itu
karena forum musyawarah dan forum silaturahim Pak Ketua, ya harus ada forumnya. Oleh karena itu tahun 2025 harapan kami minimal apa 1 bulan sekali, apa 2 bulan sekali ya Majelis Ulama ini ngumpul, karena wadah musyawarah untuk membahas apa. Kemudian silaturahim di Kabupaten Mojokerto. Untuk melaksanakan ini saya dikemas dalam bentuk pengajian Al-Mudzakarah. Pengajian Al-Mudzakarah di tingkat kabupaten, Forkompimda semua kita undang, bupati, wakil bupati, sekda, dan tim, Pak Kapolres, Kajati, ketua pengadilan, kepala Kemenak, OPD terkait, Bakes Bangpol, Kesra dan sebagainya kita undang. Para kiai juga kita undang, dari Ormas NU Muhammadiyah LDI kita undang, Muslimat Fatayat, Nasihatul Aisyah, Wanita LDI, Nadia Cinta Indonesia, Majelis Taklim Perempuan, IPAI, semua kita undang ngaji Al-Mudzakarah. Alhamdulillah pernah di Masjid At-Taqwa, ini sukses hebat ya, meriah. Ini adalah forum musyawarah, forum silaturahim. Di situ kita berikan hasil pembahasan dari komisi fatwa. Komisi fatwa di kabupaten itu dibantu 25 orang alumni pondok pesantren sebagai tim asistensi komisi fatwa. Ketuanya orang Kutorejo ini, Gus yang sana itu, Gus apa namanya itu, Gus Rodi itu ketua tim asistensi. Nah, jadi ada kemarin itu kita basul masailkan, ada kasus suami sudah mentalak istrinya 3 di rumah karena mungkin tukaran, terus ditalak 3 langsung, talak bain. Kemudian terus ternyata rukun. Nurut fikih kan harus nopo Pak Kawa, ada mukhalilnya kan ya. Nah, itu. Tapi karena Pak Mudin itu nggak ngerti, talak itu baru sah kalau dilakukan di hadapan hakim di pengadilan agama. Nah, katanya gitu. Itu memang ada KHI gitu, ada kayak kompilasi hukum Islam itu memang gitu. Nah, jare mudine ala wong durung tenggone pengadilan pun sampean selameti langsung itu. Nah, itu kita bahas di komisi fatwa itu. Sering banyak Pak ngapunten, banyak dari Kutorejo. Tapi harus tugasnya tim peneliti, komisi penelitian dan pengajian. Pernah ada masukan ke kami ya, karena dalam rangka amar ma'ruf ada pabrik yang nggak punya musola, nggak bayar, sudah menyampaikan ke kami punya tim, saya terjunkan secara diam-diam, ternyata sudah ada, walaupun tidak besar. Setelah itu hubungi kami lagi, betul Pak, memang sudah ada. Nah, itu kan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Di pom bensin ada musola, kadang-kadang sajadannya itu nggak pernah dicuci, mukenanya juga nggak pernah dicuci. Nah, itulah. Tapi bukan terus Majelis Ulama nuturi, bukan. Majelis Ulama memberikan saran, memberikan masukan kepada umarok, siapa leading sektornya yang terkait dengan itu. Jadi itu tugas Majelis Ulama. Harapan kami Pak Ketua adalah pengajian yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama. Memang sudah ada Lailatul Ijtima Muhammadiyah, ada PUEB, ada pengajian embun pagi, ada pengajian akad pagi. Tapi itu kan hanya satu kelompok. Tapi bagaimana kita semuanya mungkin 2 bulan sekali atau berapa
bulan sekali itu ngumpul semua, NU hadir, Muhammadiyah hadir, LDI hadir, Fatayat, Muslimat, semua warga masyarakat. Kemarin di Trawulan malah semua kepala desa, perangkat desa itu juga diundang untuk pengajian Al-Mudzakarah. Tempatnya bergantian di masjid, bisa di balai desa dan di balai kecamatan. Jadi pembukaan mungkin di kecamatan. Jadi itulah di situ forum musyawarah, forum silaturahim, sehingga Majelis Ulama ini dirasakan betul-betul ada marwah Majelis Ulama itu dirasakan ada oleh warga masyarakat. Pak Ketua bisa nggih? Bisa. Ya tinggal ini sing biasanya minggu akad pagi digawe dinopo itu tetap jalan ini. Kemudian yang pueb pengajian embun pagi itu biasanya saya yang isi itu. Kemarin di Kecamatan Dawar sudah mendahului Kecamatan Kemlaki dan menyusul Trawulan, kemudian Mojoanyar itu. Harapan kami di Kudorejo gitu. Kalau kami diberitahu jadwalnya, insya Allah kami datang. Tidak usah dikasih amplop Pak, nggak usah. Tas saya ini amplopnya banyak. Ya, amplopnya banyak. Kemudian yang kedua, itu program unggulan kabupaten pengajian Mudzakarah ini sudah jalan 3 tahun dan kajiannya yang bagus seperti kabupaten, kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian bagaimana tasfiyatul qalbi, membeningkan hati, bagaimana tasfiyatun nusub, membersihkan rohani. Ini semua orang butuh, karena besok itu yang diterima menghadap kepada Allah hanya orang-orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim itu ya ngajine tasawuf, kemudian dipraktekkan dalam bentuk tahallinya itu. Kemudian program yang kedua di Kabupaten Mojokerto tahun 2025 ini kita mendirikan koperasi syariah, karena menurut aturan ketika kami di notaris dan Kemenkumham namanya ada petunjuknya, akhirnya namanya menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah multi usaha inovatif, kalau disingkat juga MUI. Ini di tingkat Jawa Timur, ini pendirinya sudah 45 orang dari pengurus MUI Kabupaten, kemudian anggota MUI Kabupaten nanti jadi anggota. Harapan kami Pak Ketua, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Kepala KUA ini dan semua ini menjadi anggota koperasi itu. Kalau yang pendiri 45 berkewajiban membayar simpanan pokok 1 juta, kalau anggota nanti 500.000 rupiah. Jadi ini membantu Majelis Ulama ikut serta untuk membantu sedikit orang-orang yang ekonomi lemah, yang punya usaha-usaha UMKM itu kita bantu. Dan harapan kami yang punya duit banyak, yang besar ya bisa dimasukkan, ada hitungannya nanti. Nah, sudah kita bentuk, ketuanya itu adalah Ibu Aini Zuro, ketua DPRD itu sebagai ketua koperasinya. Kemudian wakilnya itu Pak Mahfud Fauzi, itu Kemenak. Ini kebetulan bulan ini pensiun, makanya kita masukkan. Kemudian Ibu Dr. Rahmi Mubarokah, ini suaminya anggota DPR. Nah, itu kemudian ada pengawas syariah, ada pengawas manajemen, ada direktur utama Pak Kiai Haji Maksud Arif, direktur 1 Haji Aris Sariri, direktur 2 Haji Muzaini Rois. Jadi
Itu harapan kami, nanti mohon panjenengan semua untuk bersama-sama ya berjuang bi amwalikum wa anfusikum. Tapi wa amwalikum yang koperasi ini enggak hilang, masih ada. Nah, tapi pahalanya juga ada. Kemudian yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, para kiai nanti kan ada hadis tadi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi falyughayyirhu biyadi. Jika ada seseorang melihat perbuatan yang mungkar, rubahlah dengan tangannya. Wa ilam yastasi wa bilisanihi. Wa biyadi ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Wa bilisanihi panjenengan para kiai, para pengurus Majelis Ulama. Ini sekarang ini lagi marak judi online. Ya, nanti Pak Kiai melalui pengajian, melalui khotib-khotib. Jadi khotib kalau perlu yang ahli nulis dikasihlah tema judi online. Yang kedua masalah narkoba. Narkoba ini saya lihat di medsos itu yang ketangkap di mana gitu. Bukan hanya berbentuk pil, tapi bubuk ini, bahkan gambarnya itu anak kecil-kecil. Jadi sasarannya itu anak sekolah. Nah ini tolong itu tugasnya panjenengan itu wabilisanihi. Kemudian kalau ada ya masukkan kepada Forkompimda, akan ditindaklanjuti. Jangan MUI melok gerebek, itu sudah tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi itu. Kemudian yang penting lagi harapan kami, di masjid-masjid itu banyak anak kecil. Saya pernah ke masjid itu enggak ada anak kecil. Saya tanya kemana anak-anak kecil, kok enggak ada. Takut sama keamanan masjid, karena anak kecil itu main-main enggak boleh. Secara psikologis terkesan bahwa masjid itu enggak bisa dimasuki anak kecil itu. Nah, padahal di gereja itu ada sekolah minggu dan seterusnya. Jadi kalau anak kecil nggak ada sopo masjid, 10 tahun lagi masjid insya Allah sepi. Kalau kita sudah nggak ada, anak kecil nggak ada. Karena masuk masjid itu Bapak, kalau panjenengan kan sudah biasa. Saya punya teman dulu, saya ajak ke Mojo Agung pijet, kemudian waktunya maghrib saya ajak ke masjid. Kemudian wudhunya, lihat saya ketika saya membasuh tangan, ya wudhunya hanya tangan itu saja. Masuk masjid itu nggak masuk Pak, keringetnya dromos. Jadi hawanya masuk masjid itu kalau nggak pernah itu, ya, nah itu gimana ini Pak Ketua melalui Dewan Masjid Takmir itu ya ditata sehingga anak-anak kecil itu senang ke masjid. Itu 3 hal itu yang kami harapkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kemudian segera rapat kerja, kemudian menyusun titipan kami 2 itu yang prioritas, yaitu lakukan forum musyawarah dan forum silaturahim melalui kegiatan pengajian yang diprakarsai oleh Majelis Ulama. Tentunya pesertanya lebih banyak dari komponen-komponen, termasuk dari perangkat, dari ini itu. Kemudian juga ketika nyusun program koordinasi atau diundanglah dinas-dinas atau OPD terkait di tingkat kecamatan, mungkin apa yang bisa dilakukan. Kami punya program ketika pengajian Al-Mudzakarah yang kemarin sudah kita coba di Intelanggu, itu ada medis, kesehatan, ngetes gula darah, ngetes ini kemudian ada donor darah. Saya sudah koordinasi dengan Palang Merah itu, sehingga keberadaan Majelis Ulama ini benar-benar dirasakan ada manfaatnya bagi warga masyarakat dan bagi kita semua. Kiranya itu Bapak sekalian yang saya hormati, matur nuwun, terima kasih bergabung dengan Majelis Ulama
diniati yang ikhlas, berjuang fisabilillah li'ilahi kalimatillah. Bayarannya gak usah jangan-jangan, insya Allah akan datang sendiri kalau panjangan dilakukan dengan ikhlas. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua MUI Kabupaten Mojokerto yang telah memberikannya sambutan pada siang hari ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk agar acara ini semakin berkah maka akan dibacakan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ismail Sahal. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Liridallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ikhwanina wa dhunuba jaddina wa dhunuba jaddatina wa dhunuba dunatil adama minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salimna min adzabil dunya wa adzabil qabri wa adzabil akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wa umurul akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, terima kasih kami sampaikan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi mengakhiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto masa hikmat 2024-2029. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pantun penutup untuk kita semua pada siang hari ini. Pak Camat, Pak Danramil dan Pak Kapolsek berbincang-bincang di pendopo Kecamatan Kutorejo. Tema berbincangnya naiknya harga cabai dan juga tomat. Selamat dan sukses untuk MUI Kecamatan Kutorejo. MUI Kutorejo amanah bermartabat melayani umat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.